Sukabumi kami bersama menggapai ridha ilahi penuh makna. Keberanian hadir di setiap langkah. Ujian datang tak membuat kami lelah. Dengan tekad kami terus berkarya, hingga satu langkah menjadi banyak makna. Mutiara pelajar Indonesia cerah bersinar, pelopor perubahan penuh harapan yang gemilang. Bersama kita bangkit menjadi luar biasa. Cinta Islam jadi semangat yang membara. Kami berjalan dalam bayangan. Kalau kita fa'asbahna binikmatihi ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau berada di Gen Z serasa 17 tahun lagi. Masya Allah. Setuju? Setuju? Enggak ya? Baik, alhamdulillah. Acara-acara seperti ini saya paling senang sekali ya menghadiri seperti ini. Makanya saya bawa seluruh keluarga saya ya, sama istri, anak saya yang di Asia, alumni Atakwin. Ada Atakwin di sini? Masya Allah, poin ya. Wajah-wajah surga semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman, hari ini merupakan Asyrul Awakhir ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga awalnya mengikuti acara-acara seperti ini. Dulu itu namanya Quantum Club. Quantum Club terus berganti menjadi Quranic Club. Quranic Club berganti menjadi Quranic Club Indonesia. Dan Quranic Club Indonesia sekarang berdiaspora. Ada yang menjadi MPI. Mana sahabat MPI? Oh itu ya. Ada yang impresi, ada yang menjadi kreasi kajian remaja Ahad seputar Islam, dan di sini MPI ya, Mutiara Pelajar Islam. Baik, next saja langsung. Saya dikasih amanah kepemimpinan berlandaskan Islam ya. Oke. Yang pertama adalah bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang masuk WC, keluar WC, bukan, tapi juga mengatur yang besar, termasuk kepemimpinan, ya, termasuk leaders. Ya, leadership itu diatur dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu ada ayat Al-Quran yang mengetengahkan tentang kepemimpinan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di slide ini aja. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah. Ini cogan, cowok-cowok ganteng dan cowok-cowok soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kelas berapa nih? Mana ada yang kelas 10? Kelas 11? Kelas 12? Bapak kelas berapa Pak? Allah Akbar. Baik. Allah memberikan kita sebuah amanah kepemimpinan, ya. Ini ayatnya nih. Ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu derivasi dari kepemimpinan. Mana turunan dari kepemimpinan.
dan kitalah yang memimpin, ya. Kitalah yang hari ini muda, nantinya akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum rijalul ghad. Apa artinya? Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang, yaitu subhanul yaum rijalul ghad. Ini juga dipertegas dengan hadis, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya itu, ya. Tidak usah disebut-sebut pertalite dioplos dengan Pertamax, tidak usah lah, ya. Itu mah biarinlah orang-orang tua, ya. Kitanya sekarang yang harus menjadi baik, ya. Insya Allah dari wajah-wajah ini saya lihat wajah-wajah calon gubernur, ya, ini calon bupati, calon camat, ya, dan insya Allah calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, next, ini dia, ya, kulukum. Nah, intinya konsep dalam Islam itu adalah yang tercantum dalam Al-Quran itu, konsep kepemimpinan di Al-Quran dan hadis itu meliputi kehidupan muslim sejak diri pribadi dulu. Diri pribadi itu disebutnya islahul fard. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama itu harus be who you wanna be, harus be yourself dulu, diri kita dulu sendiri, ya. Jadi saya kurang setuju kalau ibda binafsik, harusnya ibda binafsi, kita diri dulu ini, ya. Jadi kita awali dari diri kita, disebutnya islahul fard, ya, memperbaiki diri sendiri dulu. Pak, cari orang soleh itu susah, cari orang baik itu susah. Iya, cari orang soleh itu susah, cari orang baik itu susah. Sekarang mah menjadi orang soleh aja dulu, ya. Setuju, ya? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat, ya. Menjadi diri kita, menjadi orang baik aja dulu, setuju? Menjadi diri kita dulu yang soleh, sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju, ya. Menjadi orang baik itu dimulai dari kita sendiri, setuju? Setuju, sepakat, sepakat? Setuju, setuju, sepakat, sepakat? Setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, setuju, setuju, sepakat, setuju, sepakat? Allahu Akbar. Setelah islahul fard, setelah diri ini selesai, maka takwin baitul muslim, baru kita perbaiki keluarga, ya. Setelah islahul fard ini, keluarga kita perbaiki. Susah memperbaiki keluarga orang lain, keluarga kita saja dulu. Kalau keluarga mah buat bapak-bapak nih yang hadir tengah, semangatnya luar biasa. Allah Akbar. Iya. Takwin baitul muslim, membentuk keluarga muslim. Ibu muslimah, ayah seorang muslim sejati, the true muslim. Anak-anak semua muslim. Ini pakai jilbabnya di sini aja atau juga di luar? Ini pakai jilbab nggak, ya? Laki-laki, ya. Semua menjadi pribadi muslim karena keluarganya. Takwinul baitul muslim, membentuk keluarga yang muslim. Jadi dimulai dari diri, dari keluarga, baru setelah itu irsadul mujtama, memperbaiki masyarakat. Mimpi kalau ingin memperbaiki masyarakat tidak mulai dari keluarga dulu. Mimpi di siang bolong kalau mau memperbaiki keluarga tidak dimulai dari diri sendiri. Luar biasa, ya. Sampai ujung-ujungnya nanti Ustadziatul Alam, umat Islam menjadi guru buat peradaban dunia. Ini yang harus kita capai, ya. Sekarang ini peradaban dunia siapa? Kedisiplinan, lihatnya ke Jepang, ya. Kerja keras, lihatnya ke siapa? China, ya. Religius, lihatnya ke siapa? Iya, itu, ya. Kerajinan tangan, melihatannya ke siapa? Kapan melihatnya ke umat Islam?
lebih khusus kapan melihatnya ke Indonesia? Suatu saat setelah diri, keluarga, masyarakat, nanti ujung-ujungnya Ustaziatul Alam. Ya, saya tadi di tol Parung Kuda ada lampu merah. Ya, sengaja saya berhenti karena memang itu kedisiplinan. Tapi orang lain pada lewat, ya, lewat sembarangan. Ya, padahal lampu merah. Ya, tidak seperti saat saya cross kultur ke Jepang. Ya, 3 bulan yang lalu saya berada di Jepang. Ternyata luar biasa, ya. Ada mobil, tidak ada mobil, orang itu sesuai dengan lampu merah. Ya, ada kendaraan, tidak ada kendaraan, mereka senantiasa disiplin. Nah, itu kalau sudah islahul fard, irsadul mujtama, dimulai dari takwinul baitul muslim. Oke, next. Halo, semangat ya, masih? Baik. Nah, pemimpin itu sama dengan pemimpi. Ya, bedanya apa? Beda N. Ada buku yang bagus nih. Leaders are dreamers. Bahasa Inggris artinya apa? Dilarang merokok, ya. Leaders are dreamers. Ya, leaders are dreamers. Artinya pemimpin adalah pemimpin. Ya, kita mulai dari mimpi. Mimpi kita ini hari ini itu akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemudanya seperti ini ada di masjid, ini kan hari-hari gini anaknya ngapain? Tidur, ya, tilawah. Masya Allah, tilawah, ya, pasti dari Atakwin. Dari mana? Masya Allah, ya. Nih, leaders are dreamers. Ya, pemimpin adalah pemimpin. Ya, bedanya apa tadi? N. Ini ada teman saya, S1-nya di Jepang, S2-nya di Jepang, S3-nya di Jepang. Ya, siapa beliau? Beliau memberikan pernyataan perbedaan N-nya itu apa? N-nya itu adalah next. Nih, ada yang kenal nggak teman saya? Namanya MSI, ya, Muhammad Sohibul Iman. Nih, beliau bilang gini, mengubah pemimpin menjadi pemimpin hanya perlu menambahkan huruf N. Huruf apa? N. Pada kata pemimpin menjadi pemimpin. N yang pertama adalah niat yang lurus. Innamal a'malu binniyat. Miliki niat yang lurus. Hari ini datang ke sini niatnya pengen dapat takjil gratis atau iftar gratis. Masya Allah, mendulang pahala, Masya Allah, ya, luar biasa. Kalau agak dewasa sedikit saya jadikan menantu gitu, ya. Yang pertama apa? Niat yang lurus. Niat yang lurus. Miliki N yang pertama, niat yang lurus. N yang kedua, nilai moral yang luhur, akhlak yang baik. Ya, apa? Matinul khuluq, akhlak yang baik. Ya, lalu nalar yang mumpuni, memiliki akseptabilitas, memiliki kapasitas, memiliki kafaah, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi. N berikutnya, network yang luas, jaringannya luas, ya, jaringannya luas. Dan N berikutnya, nyali yang besar, as-saja'ah, memiliki nyali yang besar, harus berani. Siapa di sini yang lewat kuburan suka bilang numpang-numpang anak? Nauzubillah min zalik, ya. Setelah ikut MPI langsung lewat kuburan bagaimana bacanya? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Masya Allah. Itu lewat pohon seram, angker kata orang, bacanya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Gitu.
Ini baru orang yang nyalinya besar, ya. Next. Nah, bagaimana merealisasikannya? Ini M-nya ini. Oke, ya, karena waktu. Yang pertama itu dalam Al-Quran amanah. Pemimpin berlandaskan Al-Quran adalah amanah, ya. Innallaha ya'muru an tu'addul amanah. Ini yang pertama, ya. Yang keduanya adalah adil, ya, adil. Jadi pemimpin berlandaskan Al-Quran adalah adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'i Bilqis. Ada nama Bilqis? Enggak ada, ya. Yang berikutnya keteladanan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Wah, ini jadi hafiz-hafizah semua di sini, ya. Masya Allah. Dalam Al-Quran kepemimpinan itu harus ada keteladanan, harus ada qudwah, ya, qudwah hasanah, ya. Rakyatnya belum makan, pemimpinnya juga belum makan, ya. Rakyatnya dulu dikasih makan, baru setelah pemimpinnya. Ya Rasulullah, saya lapar, perut saya diganjal sama batu, diganjal batu 2. Kata Rasulullah, aku diganjal 5. Gitu, ya Rasulullah, diganjalnya 5. Gitu. Jadi pemimpin itu seperti itu, adanya keteladanan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berikutnya tanggung jawab, ya. Innal ahda kana mas'ula. Semua janji itu ada pertanggungjawabannya. Jangan mudah berjanji, ya, kalau tidak bisa menepati. Ingat, pengkhianat janji itu bagian dari golongan orang-orang munafik. Ayatul munafik salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza umira khana. Habis waktu bukan? Bukan, ya. Oke, kita nonton dulu sebentar, ya, terkait kepemimpinan. Nonton dulu, ya. Nanti saya minta komentarnya. Ada yang kenal ini? Yang tengah siapa kenal? Tokoh siapa, ya? Bangsa dan negara Indonesia lahir dan tumbuh di tangan pemimpin-pemimpin yang rela hidup dalam ketidaknyamanan untuk kebaikan lebih banyak orang. Kita rindu sosok Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno yang tak mampu membeli popok untuk anaknya. Kita rindu sosok Muhammad Natsir, Perdana Menteri kelima Indonesia, yang menggunakan jas tambal dan mengayuh sepeda ontar ke rumah kontrakannya. Kita rindu sosok Muhammad Hatta yang tak mampu membeli sepatu impian hingga akhir hayatnya. Kita rindu sosok Abdurrahman Baswedan yang harus meminjam telepon tetangganya. Kita rindu sosok Jenderal Hugeng yang tak menempati rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, dan memilih tinggal di rumah sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Kita rindu sosok Kiai Haji Agus Salim yang hidup dengan istri dan 8 orang anaknya dalam rumah kecil dengan 1 kamar dan berjualan minyak tanah eceran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka mengajarkan kepada generasi kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Mereka mengajarkan kepada generasi kita bahwa jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Mana tepuk tangannya? Ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Ya, 1, 2. Siapa? Oke, ada? Ah, iya. Bukan abang, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawud Abdul Fatah dari Sekolah SMA Ida Takin. Saya sini akan memberi komentar bahwa seorang pemimpin juga masih bisa menderita walaupun yang memimpin. Itu saja, terima kasih. Iya, tepuk tangan dong, ya. Luar biasa. Ini calon-calon pemimpin, ya, sudah
mengorbankan kalorinya untuk berkomentar ya. Luar biasa. Ada lagi? Ya, silakan. Sorry mic-nya. Sebutkan nama, asal sekolah, TikTok, nggak usah ya. Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahri Alfareza Ramdan, panggilannya Fahri. Pertama, komentar anak, videonya bagus. Videonya bagus ya. Narasi yang diucapkan oleh si naratornya itu Dokter Gamal bin Said, suaranya itu sangat persuasif ya menurut ya, anak. Masya Allah. Itu penuh energi, dia penekanannya sangat pas, bagus. Setiap kali disebutkan tokohnya, setiap kali disebutkan hikmah dari setiap tokoh itu bagus. Dari video itu, jika kita bandingkan dengan pemimpin Indonesia di zaman sekarang, itu berbanding 180 derajat. Masya Allah. Dimana ya seperti yang kita tahu bagaimana kasus-kasus pemimpin kita, kasus-kasus mulai dari uang pelicin yang dipakai untuk hura-hura, Luar biasa ini wawasannya ya. Bikin pesta dan lain sebagainya. Ya, itu harusnya menyadarkan kita akan urgensi kita untuk sadar, untuk belajar lebih giat untuk menggantikan pemimpin-pemimpin yang kalahkan. Masya Allah, tepuk tangannya dong ya, luar biasa. Yang pemimpin-pemimpin yang orang tua. Ya. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, kajiannya udah langsung berhasil ini sebenarnya ya. Kalau di sekolah nilainya A+ lah ya gitu ya. Ada lagi? Yang perempuannya? Iya, silakan. Di mic-nya. Maaf. Silakan sebutkan nama dan asal sekolah atau kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari MA Al-Badriyah. MA Al-Badriyah. Al-Badriyah. Izin bertanya, Komentar dulu. Nanti bertanya ya. berkomentar sedikit. Oke, siap. Di dalam video tersebut kan tadi ada Muhammad Hatta, Muhammad Nasir ya. ya, tapi yang saya ingin tanyakan, ini untuk Insinyur Soekarno Hatta, beliau Ya. kan presiden pertama. Betul. Tidak ada dalam video Oke. tersebut. Nah, apakah itu berarti beliau ini atau tidak merasakan penderitaan atau Baik. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong ya. Iya. Ini kalau dalam kemampuan abad 21 disebutnya critical thinking ya, berpikir kritis. Bagaimana teman-teman? Mungkin gitu ya, dokter ini menggambarkan dari sisi kesederhanaannya ya. Kalau sisi yang memberikan jasa sebagai Bapak Proklamator pasti jatuh kepada Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Tapi dilihat dari sisi humble ya, kesederhanaannya, dari mulai Jenderal Hugeng, Muhammad Nasir, dilihat begitu sederhana ya, dikasih rumah dinas malah kontrak gitu ya, karena tidak mau menyakiti masyarakat saat itu lagi sedang menderita. Mungkin seperti itu ya, dilihat dari sisi apa? Kesederhanaannya. Kan kalau Presiden Insinyur Soekarno penuh dengan kesederhanaan, kan tinggalnya di istana gitu ya, tinggalnya di istana gitu. Kalau Hugeng, Pak Sarifudin dan lain sebagainya
betul-betul dilihat dari sisi kesederhanaannya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus banget ya komentarnya, luar biasa. Ada lagi? Oke, ada lagi? Masya Allah, ada? Cukup dulu ya. Baik, jadi pemimpin-pemimpin itu yang akan dilahirkan seperti itu. Pernah ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya pengen makan, gitu ya. Saya pengen makan. Rasul itu orangnya dermawan, orang yang paling terdepan bersedekah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu pertama orang yang derma, penderma. Tapi begitu ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, dia tidak langsung kasih, kamu mau makan? Nih, tidak seperti itu. Tapi kamu punya apa di rumah? Saya punya harta yang gak berharga ya Rasul. Iya, punya apa? Saya hanya punya selimut sama punya bejana. Tahu bejana? Tahu ya. Saya hanya punya selimut dan sama bejana butut itu oke ya. Ya udah, bawa ke sini. Dibawalah di tengah-tengah Rasul dan sahabat-sahabatnya. Dilelang sama Rasulullah. Wahai sahabatku, siapa yang berani membeli ini barang? Saya tahu ini tidak berharga, tapi siapa yang berani? Saya Rasul, 1 dirham. Iya, saya tahu ini tidak berharga, tapi ada yang lebih dari 1 dirham? Ya Rasul, saya beli 2 dirham. Akhirnya dibeli 2 dirham, 1 dirham buat makan hari itu, 1 dirham kamu belikan kampak, kata Rasulullah. Kamu belikan kampak untuk mencari kayu bakar di hutan, bawa ke pasar, jual, baru bisa makan. Itu pendidikan kesederhanaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin sejati itu seperti itu, bukan memberi tunai, tapi diberikan betul-betul alatnya untuk berjuang, ya, diberikan caranya, ya, diberikan sarananya agar dia jadi mandiri, agar dia menjadi qawiyun alal kasbi, ya, dia bisa bermata pencaharian. Setuju? Sepakat ya, setuju? Nah, sudah mulai tidak konsentrasi ini, sepakat? Alhamdulillah ya. Next ya. Jadi ini hari yang sangat luar biasa ya, teman-teman dipertemukan dengan orang-orang hebat panitianya ini ya. Ini mengajarkan kemandirian ya, kepemimpinan berlandaskan Al-Quran. Masya Allah. Bangsa dan negara. Oke, ada yang kenal? Salahuddin Al-Ayyubi, yang lain? Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih, ada lagi? Iya, ada lagi? Iya. Khanzola, ada lagi? Musa'ib bin Umair, ada lagi? Ois Korni, ada lagi? Ah, ini siapa ini? Oke. Ah, yang benar adalah Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih. Kita lihat beliau itu. Ada yang tahu berapa usianya? Masya Allah. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin 21 tahun? Oh, Masya Allah ya. Kita hitung ya. Di Indonesia SD berapa tahun? 6 tahun. Usia berapa masuk SD? Ada yang 6, ada yang 7. Taruhlah 6 tahun. 6 tahun sama 6 tahun? 12 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. Berapa ditambah 12? 15 tahun SMP. Lulus SMP 3 tahun berapa? 18. Kalau naik ya, 18 itu kelas berapa? Kelas 12. S1 berapa tahun? S1 4 tahun. Ditambah tadi berapa? 18 ya. 18 tambah 4 tahun 22 tahun. Di Indonesia 21 tahun masih bingung cari judul skripsi. Tapi Muhammad Al-Fatih
sudah menguasai seluruh dunia. Allah Akbar. Ya, 21 tahun menguasai Konstantinopel. Menguasai Konstantinopel itu ciri keruntuhannya seluruh dunia. Ya, beliau runtuhkan Konstantin yang bentengnya begitu kuat. Tahu sendiri kan filmnya, pernah nonton? Nah, yang belum nonton segera bertobat ya. Harus dilihat filmnya itu. Ya, heroik banget. Usia berapa? Iya, betul sekali. Di usia 21 tahun yang menaklukkan Konstantinopel. Ya, Masya Allah. Ya, ini wajah-wajah penakluk Indonesia ke depannya ya, menaklukkan seluruh dunia ya, biar tadi ya Ustaziatul Alam. Ini ya. Siapa mentornya? Oh, siapa mentornya? Siapa mentor? Gurunya. Siapa gurunya? Mentornya ya. Siapa mentornya? Gurunya. Aksamsudin. Itu yang kedua. Yang pertama, Masya Allah ya. Ini mah udah wajah-wajah ini semua ya, wajah-wajah ikhwan akhwat ini mah ya, aktivis dan uktivis ini mah ya. Nah ini beliau bisa menaklukkan Konstantinopel itu karena punya mentor, men. Iya, karena punya mentor. Ya, tahu Mike Tyson? Oh, keramaan ya. Oh, tahu. Bapak masih tahu ya, Pak? Siapa pelatihnya? Siapa pelatihnya? Ah, ini Gen Z masih nggak tahu. Salah. Don King. Don King namanya itu. Ya, Don King. Tahu? Ronaldo? Tahu. Ah, siapa Ronaldo? Siapa pelatihnya? Banyak. Pelatih pertamanya siapa? Yang menemukannya? Ya, Sir Alex Ferguson. Ronaldo ini, kata Sir Alex Ferguson, push up 100. Ronaldo push up-nya 500. Masya Allah ya. Datang ke stadion jam 7 ya, datangnya nanti kata Sir Alex Ferguson. Nanti jam 7 ya datangnya. Ronaldo datangnya jam setengah 6. Untuk apa? Berbuat seperti itu. Disiplin. Dan bahasa yang kerennya adalah mulazamah. Apa? Mulazamah terhadap mentornya. Mulazamah terhadap gurunya. Ini yang terpenting. Seperti mulazamahnya Abu Hurairah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi murid sejati. Kata mentornya, kita nanti malam i'tikaf. Di mana Ustaz? Di Masjid Darul Matin. Oke, siap. Datang sebelum tarawih. Oh iya, datang sebelum maghrib. Masya Allah, ini ciri-ciri orang sukses ya. Seperti tadi Sir Alex Ferguson melatih siapa? Ronaldo. Itu ya. Setelah ini kita melingkar. Setelah ini kita akan bikin kelompok. Kelompok apa? Kelompok saling memotivasi. Siap? Ah, cuma 7 orang yang siap ini. Siap? Masya Allah. Dicatat tuh panitia ya. Nah, ini gurunya ya. Ini mentornya. Paham? Nah, ini dia guru, dia mentor, dia juga murabbi, dia juga apa? Coach. Bukan coach Hotahe ya. Dia juga coach. Ya. Ada wajah-wajah yang nggak asing di sini. Coba mana anak Man 1 Sukabumi, coba. Masya Allah ya, kelihatan dari senyumnya ya. Masya Allah. Dan dia juga pendidik. Ya. Dia juga pendidik. Tolong dibacakan yang keras. Dengarkan ya.
berkat didikan dua gurunya, Aak Samsudin dan Syekh Al-Qurani, Muhammad Al-Fatih tumbuh sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Karena itu, ia sangat menaruh perhatian besar pada pendirian sekolah dan lembaga pendidikan. Ah, ini mentornya, ini murabinya, ini ustadznya. Siapa tadi? Muhammad Al-Fatih. Ya, beruntunglah rekan-rekan semua memiliki mentor. Ya, beruntung sekali. Beliau yang akan mengarsiteki kehidupan kita semua, insya Allah. Ya, next ya. Baik. Nah ini, jadi nanti mentor itu akan mendirect, setelah direct, mentraining, melatih, ya melatih kita, betul-betul kita itu dilatih, ya menjadi the champion, ya menjadi pemenang, ya lalu disupport, ya oleh mentor itu disupport. Kamu mau masuk kemana setelah lulus? Aku pengennya ke UIN, Sunan Gunung Jati Bandung misalkan, disupport sama mentornya itu, disupport. Oh ya udah, nanti di UIN ada mentor pengganti Bu Lina misalkan ya. Nanti sekarang kan mentornya Bu Lina contohnya, nanti di Bandung diganti sama Bu Intan ya. Oke, itu pentingnya mentoring itu, paham ya? Nah, disupport lalu dimotivasi. Ayo, jangan sampai lebih dari 4 tahun kuliah itu buat apa? Buat apa lama-lama? Buang waktu, buang uang, buang transport. Orang tua menanti-nanti, cukup 4 tahun aja dimotivasi oleh mentor ya. Setelah itu dikasih target-target ya, akselerasi. Kalau bisa S1-nya jangan di Indonesia, misalkan di Jepang, di Brunei, di Malaysia, ya, di Singapura, ya, di sana pun ada mentor-mentor yang akan mendampingi teman-teman sekalian, ya. Tahadus bin Hikmat, saya itu punya anak lulusan Atakwin, ya, lulus Atakwin, lulus Atakwin, SMA-nya ke Azkia. Ada Azkia di sini? Ya, hadir satu orang Azkia. Lulus Azkia, keterima di Unpad, ya, tahu Unpad ya? Ya, Jatinangor, jurusan ilmu komunikasi. Masya Allah, jurusan ilmu komunikasi. Di sana ada yang menyambut ya ustazahnya. Ustaz, anak ustaz sama saya aja di mentornya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanya, kakak awas ya nggak ikut mentor di sana. Wih, sayang banget nggak ikut, karena sekali ada mentoring banyak makanan katanya ya. Kata anak saya begitu. Ya nggak apa-apa lah, ya makan dulunya Pak, yang penting mah ya. Begitu ya. Jadi nanti insya Allah dari lingkaran ini menjadi sukses. Alhamdulillah. Ingat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha. Ada yang dibenamkan itu, ada kehinaan dan juga ada kesuksesan. Ya, tugas kami sebagai mentor membangkitkan kesuksesan itu, ya, agar tidak terbenam kesuksesan itu, agar tidak terjerembab. Ya, tugasnya seperti itu. Cukup waktunya. Baik, ada yang mau Q&A dulu enggak? Oh boleh, satu pertanyaan saja karena waktunya sudah 16.50. Satu saja. Question and answer. Oke, silakan. Oh ada itu ya, yang baru. Tafadhali. Kalau cowok tafadhol, kalau perempuan tafadhali ya. Bisautil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri dari SMA 1 Cibadak. Masya Allah. Tepuk tangan dong ya. Ada alumninya di belakang tuh, SMA Negeri 1 Cibadak tuh. My wife ya. Oh, itu alumni alumni SMAN 1 Cibadak. Ini pertanyaan terkait
kriteria pemimpin dalam program itu yang amanah, Amanah, adil, adil, teladan, dan juga tanggung jawab. Iya. Tapi jika kita lihat langsung sekarang ke kehidupan nyata, tidak usah jauh-jauh pemimpin di negara kita saja. Masya Allah. Pemimpin yang belum bisa masuk ke dalam kriteria tadi, seperti banyaknya pemimpin yang belum adil, yang koruptor, yang tidak mendengar suara rakyat, dan bahkan bisa disebut sebagai munafik karena tidak bisa menepati janjinya. Masya Allah. Pertanyaan saya, lalu apakah mereka masih pantas disebut seorang pemimpin seperti itu? Terima kasih. Masya Allah ya. Aduh, saya jadi takut menyampaikan. Baik. Jadi begini ya. La ta'ata li makhluqin an ma'siyatil khaliq ya. Tidak boleh taat kepada pemimpin, kepada siapa sajalah yang mengajarkan keburukan ya. Memang mencari pemimpin itu susah, yang adil, amanah, bertanggung jawab, memiliki kapasitas itu susah. Makanya dari awal tadi saya bilang mendingan kitanya dulu yang menjadi pemimpin. Islahul fard, kita perbaiki diri kita dulu ya. Udahlah, itu kita pasti mati ya, nanti juga pasti selesai, di end nanti juga. Siapa gantinya? Kita. Masya Allah ya. Mereka mana kena asam urat langsung meninggal dunia ya. Kolesterol juga meninggal dunia pasti. Ijaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, nggak bisa di awal-awal, nggak bisa di akhir hari. Udahlah, yang sudah terpilih dah ya, sudah kita kitanya aja ini. Pokoknya kita lah yang harus memberikan kontribusi positif ya kepada bangsa ini ya, dengan tentu saja menjalani aturan-aturan undang-undang ya, kita jalani. Kembali anu ngoplos pertalite pertamax mah kita mah jangan ya, kita mah jangan. Kembali anu melanggar lampu merah mah ya biarin ya, kita mah jangan, kita mah jangan. Kembali yang kemarin tawuran perang sarung di Jakarta, perang sarung akhirnya nyungsep di got meninggal dunia. Nauzubillah, kita mah jangan, kita mah jangan, kita mah islahul fard, memperbaiki diri sendiri. Seperti itu Pak. Oh, satu lagi, silakan satu lagi. Mangga, satu lagi. Rehan, bukan siapa? Fahri. Silakan. Bismillah. Anak ingin bertanya. Fahri dari mana tadi? Takwin. Dari Khalifah. Oh, Khalifah. Ustaz Endar ya. Satu. Pertanyaannya dua. Satu. Oh, satu. Lebih ini sih. Kita kan ini kan meminjam istilah dari Gita Wirjawan, dunia ini multipolar, sudah menuju fase multipolar. Masalah-masalah dunia ini udah semakin banyak, udah semakin bervariasi. Sedangkan bisa kita lihat masalah-masalah umat Islam saat ini udah sangat parah, khusus di Indonesia. Mulai dari kasus tadi bahkan sampai ada yang lulusan pesantren tapi tetap berzina, tetap mabok-mabokan. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat Islam, kita bisa lihat Singapura, kita bisa lihat bahkan tetangga kita sendiri, negara Malaysia itu kualitas pendidikan udah jauh lebih bagus daripada Indonesia. Iya. Maka semuanya kan pasti ada. Jadi di samping masalah yang multipolar itu, kita
kita dipaksa. Baterai kayaknya. Aduh, Cek. dengan Sini aja, sini aja. Cek. Dari ulang lagi sama. Sini aja udah. Yang itu matiin. tadi ya, melanjutkan pertanyaan tadi. Masalah di sini semakin banyak, semakin multipolar. Nah, kita pemuda Indonesia, pemuda Islam yang secara umum kita semua di negara ini yang Ini saking semangatnya nggak bisa mengimbangi. Aduh. Ya. yang secara umum punya kasus yang Colokin ini aja kasih. Listriknya listrik ya listriknya tes Tanpa mic aja. Cek. Tadi ya kita dipaksa komunikasi. Kan masalah yang ada tidak ada. Dan kita juga Pak harus bisa memimpin pemimpin yang juga sama kokohnya dengan generasi pemuda yang secara mungkin dari di Indonesia. Mungkin kita bisa mengimbangi itu, kita bisa atasi itu dengan harus bisa multitasking, harus bisa. oke baik saya apa ya apa terima kasih ya jadi memang kok ya, sekarang itu kok kayaknya kurang ya oke Oh iya, ke sana. Iya, jadi banyak sekali kendalanya ya. Oh jadi harus ke sini ya? Iya. Kendalanya itu tadi pertanyaannya bagaimana dengan multi apa ya? Iya, multipolar. Multipolar. Ya, jadi dari sini pembedanya diganggu sama gadget, dari sini diganggu sama fashion, dari sini diganggu sama makanan ya, terus diganggu sama gaya hidup, banyak sekali pemuda-pemuda sekarang itu, ya gangguannya. Kalau dulu zaman saya gangguannya paling layar tancap, ya Pak. Paling cuma layar tancap. Terus Dindo baru juga ya. Sekarang game bisa di mana saja digunakan. Ada game online, ada judi online, ya. Pinjaman online, pinjol. Kalau game online sih nggak apa-apa ya, ojol ya. Terus kalau judi online apa sih katanya? Infaya itu kalau game yang online ya. Jadi BO ya. Nah, ini lebih pola. Coba, saya teringat menurut saya ikut tarbiyah, ya. Saya ikut tarbiyah yang tahu namanya? Siapa? Siapa? Saya ikut tarbiyah siapa? Reputasi. Nah, siapa? Ya, ini luar biasa nih ya. Ahli Ahmad Abdullah. Kiai Haji Ahmad Abdullah bilang begini. Dengan dakwah saja kamu serapuh ini. Dengan dakwah saja kamu serapuh ini. Bisa kebayang kalau tanpa ada dakwah. Nah, itu. Ya, jadi untuk
1702. Jadi saya cukup ya, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Hari ini masih ada jadwal saya harus ke Al-Ilham, kita harus saya Palestina ya, mau hadir. Masya Allah. Ada saya Palestina hadir. Malamnya itikaf di Al-Ilham. Jom ya malamnya mau itikaf, jom. Masya Allah, banyak ya. Ada yang bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, sudah terbukti di mana semangatnya lebih semangat dari Gen Z kayaknya ya peserta. Ya, tadi pemaparannya luar biasa. Artinya di sini sahabat-sahabat kalau melihat dari profilnya adalah saat ini sebagai pemimpin sekolah kan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya berdasarkan